Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di channel Guru Gawah. Kali ini saya akan membahas tentang tugas 1.2.A.5 nilai dan peran guru penggerak. Jadi tugas ini adalah salah satu tugas dari kegiatan guru penggerak. Tugas ini adalah hasil kerja kelompok, yaitu kelompok 38B, Kecamatan Praia Barat dan Praia Barat Daya. Ada 5 orang anggotanya. Pertama saya sendiri, Herul Akbar, SMPN 2 Praia Barat Daya. Ahmad Supriyadi Gunaputra, SMPN 1 Praia Barat Daya. Samsul Hadi, SMPN 1 Praia Barat. Ulmiati Wulandari, SMA N1 Praia Barat Daya. Dan yang kelima, Bu Hamdalah, SMPN 1 Atap Kumba. Peran guru penggerak itu ada 5. Yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Yang ketiga, menjadi coach bagi guru lain. Kemudian yang keempat, mendorong kolaborasi antar guru. Dan yang kelima adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, setiap peran tersebut kami kelompok 38B ini sudah menerapkan beberapa. Yang pertama misalnya adalah peran menjadi pemimpin pembelajaran. Yang sudah kami lakukan, yang pernah kami lakukan adalah pertama, merancang pembelajaran yang berpusat pada murid atau student center learning. Misalnya menghindari guru yang berceramah. Jadi lebih banyak siswa itu dibentuk dalam kelompok untuk melakukan diskusi. Lalu yang berikutnya adalah melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual, misalnya memberikan tugas yang sesuai dengan lingkungan alam, budaya, dan sosial siswa di sekitar siswa. Atau ini yang menurut Ki Hajar Dewantara disebut dengan kodrat alam. Kemudian memberikan kemerdekaan belajar atau kebebasan kepada siswa, misalnya membebaskan mengerjakan tugas dengan teknik dan cara siswa sendiri sesuai dengan potensi yang dimiliki. Guru tidak harus mengekang menentukan satu teknik atau satu cara yang digunakan. Jadi siswa diberi kemerdekaan. Kemudian memastikan siswa memahami materi pelajaran sebelum materi tersebut dilanjutkan. Guru yang sudah kami lakukan yaitu kami selalu bertanya kepada siswa apakah sudah dipahami materi sebelumnya. Jadi membiasakan bertanya itu untuk memastikan bahwa memang pelajaran tersebut telah mampu diserap oleh siswa. Kemudian peran yang kedua adalah menggerakkan komunitas praktisi. Yang pertama yang pernah kami lakukan adalah mengajak dan memotivasi anggota MGMP untuk melakukan pengembangan diri. Jadi pengembangan diri di sini bisa dalam bentuk diklat baik daring maupun luring, kemudian publikasi ilmiah yang diawali dengan penelitian. Kemudian mendiskusikan dan menyusun dan membahas soal ujian atau ulangan bersama anggota MGMP. Jadi kebetulan saya ketua MGMP Matematika, jadi ini yang pernah kami lakukan, membahas soal-soal ulangan atau soal ujian di MGMP. Kemudian mengadakan pertemuan rutin mingguan untuk membahas program-program sekolah, baik bagaimana perkembangannya, kendalanya, dan bagaimana solusi untuk mengatasi program-program tersebut. Ini biasa kami lakukan di sekolah. Kemudian berbagi informasi dengan teman sejawat terkait dengan berbagai kegiatan pengembangan diri. Jadi kegiatan pengembangan diri saat ini banyak sekali, baik secara daring maupun luring. Terutama akhir-akhir ini yang secara daring banyak sekali, bisa dilihat di SIM PKB. Nah, disinilah kami kemudian berbagi informasi dengan teman-teman, baik di sekolah maupun di luar internal sekolah. Yang ketiga, menjadi coach bagi guru lain.
Yang sudah kami lakukan adalah mendorong guru lain atau mungkin memotivasi guru lain di sekolah untuk melakukan penelitian dilanjutkan dengan publikasi ilmiah melalui seminar maupun jurnal ilmiah. Ini yang pernah kami lakukan, mengajak, mendorong, memotivasi guru-guru lain agar aktif melakukan penelitian, kemudian melakukan publikasi ilmiah. Kemudian selain itu memotivasi guru lain di internal sekolah untuk mengikuti berbagai lomba guru, misalnya guru berprestasi, berdedikasi, guru inovatif atau lomba-lomba lainnya. Ini yang pernah kami lakukan. Jadi kebetulan saya pernah mengikuti guru berprestasi dan berdedikasi, jadi saya lebih banyak mengcoaching ya guru-guru, memberi berbagi pengalaman lah ya dengan guru-guru di sekolah untuk agar mereka mau ikut di lomba ini. Dan alhamdulillah tahun lalu ada seorang guru di sekolah kami yang berhasil menjadi juara di tingkat nasional di lomba guru inovatif. Kemudian berikutnya adalah melakukan diskusi bersama guru lain terkait perkembangan pembelajaran bagi siswa yang berkebutuhan khusus atau inklusif. Saya juga pernah mengikuti diklat guru berkebutuhan khusus ini. Jadi saya banyak berdiskusi kemudian dengan guru lain ketika mendapati permasalahan bagaimana cara pembelajaran terhadap siswa-siswa tersebut. Kemudian berikutnya mengajak dan membimbing guru lain untuk menggunakan media pembelajaran yang mudah diterapkan pada masa PJJ. Jadi sangat relevan sekali saat ini ketika banyak guru lain yang memang kesulitan untuk menerapkan media pembelajaran, misalnya Google Classroom. Jadi kami banyak berbagi dengan guru lain untuk bagaimana menerapkannya di masa pembelajaran jarak jauh. Kemudian mengajak dan membimbing guru lain untuk mengikuti berbagai kegiatan melalui SIM PKB. Jadi SIM PKB banyak sekali kegiatan diklat, misalnya seperti yang kita lakukan saat ini, diklat guru penggerak. Nah, kami banyak mengajak guru-guru di sekolah untuk sering-sering membuka SIM PKB. Kemudian mendorong kolaborasi antar guru yang sudah kami lakukan, yaitu mengajak guru lain untuk melakukan kolaborasi pada pembelajaran STEM. STEM yaitu Science, Teknologi, Engineering, dan Matematik. Kebetulan saya guru matematika, jadi saya pernah mengajak kolaborasi guru IPA untuk melakukan pembelajaran di bidang STEM. Kemudian mengajak guru BK bergabung di grup WA kelas agar dapat membantu melakukan konseling pada siswa. Jadi saat ini di tiap kelas itu guru BK di sekolah kami ikut bergabung di sana. Kemudian meminta guru lain untuk menjadi observer di kelas ketika saya melakukan PTK, ini yang pernah kami lakukan. Kolaborasi dengan guru lain pada saat melakukan penelitian. Jadi saya pernah melakukan penelitian, saya mengajak guru lain untuk bersama-sama dalam penelitian tersebut. Kemudian berdiskusi dengan guru lain mengenai perkembangan siswa dan perkembangan pembelajaran beserta permasalahan dan penyelesaiannya. Mengajak kolaborasi pemanfaatan mediatik dalam pembelajaran. Ini juga sudah kami lakukan. Kemudian yang kelima adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Yang sudah kami lakukan untuk peran yang kelima adalah memberikan tugas kelompok pada siswa. Tugas kelompok diberikan agar siswa kemudian bisa membagi diri, membagi tugas. Nah, bagaimana membagi tugas itulah bagaimana mewujudkan kepemimpinan murid. Ya. Kemudian memberikan tugas atau proyek baik mandiri maupun kelompok. Nah, tugas secara mandiri atau proyek secara mandiri itu juga melatih kepemimpinan murid itu, bagaimana dia mengelola tugas itu, bagaimana dia menyelesaikan tugas itu secara mandiri. Demikian juga dengan berkelompok. Jadi sama seperti yang di penjelasan di atas tadi, bagaimana dia bisa membagi tugas masing-masing anggota kelompok. Hal tersebutlah yang akan mewujudkan dari kepemimpinan murid tersebut. Berikutnya memfasilitasi pembagian tugas tiap anggota kelompok. Pelatihan kepemimpinan pada pengurus OSIS. Nah, pengurus OSIS
hasil pemilihan siswa ini kemudian pernah kami lakukan, bahkan itu setiap tahun kami lakukan pelatihan kepemimpinan. Kemudian tutor supaya pada pembelajaran. Nah, ini pernah kami lakukan. Jadi siswa dengan kemampuan yang cukup tinggi di kelas kami berikan tugas untuk menjadi tutor bagi teman-temannya di tingkat kelompok maupun di tingkat kelas. Kemudian membentuk pengurus kelas, ini juga melatih kepemimpinan murid, siapa yang akan menjadi ketua kelas, apa tugasnya, sekretaris apa tugasnya, dan seterusnya. Nah, untuk nilai guru penggerak itu ada 5. Yang pertama adalah mandiri, reflektif, yang kedua, yang ketiga kolaboratif, yang keempat inovatif, dan yang kelima berpihak pada murid. Kelima peran ini yang pernah kami lakukan adalah yang pertama, yang mandiri itu mengikuti diklat daring dengan biaya mandiri seperti saat ini. Melanjutkan studi dengan biaya mandiri, memanfaatkan Google maupun YouTube untuk meningkatkan kompetensi diri baik yang kompetensi pedagogik maupun profesional. Ini semua kami lakukan yang menunjukkan nilai guru penggerak. Kemudian nilai reflektif yaitu secara berkala melakukan refleksi. Jadi di akhir pembelajaran kami melakukan refleksi, menanyakan kepada siswa bagaimana perasaannya selama mengikuti pembelajaran. Siswa boleh berkomentar melalui tulisan, ya, baik mengenai konten materi maupun personal guru. Kami juga pernah memvideokan diri saat mengajar, di mana hasil videonya itu kemudian kami manfaatkan sebagai bahan refleksi. Kemudian meminta guru lain sebagai observer pada PTK, ini penting juga untuk refleksi diri. Kolaboratif, yaitu melakukan kolaborasi dengan guru lain untuk melakukan penelitian, mengajak guru BK bergabung di grup WA seperti kami jelaskan di depan tadi. Musyawarah dan diskusi dengan GTK. Jadi GTK baik guru maupun TU di sekolah, termasuk wali kelas, mengenai bagaimana perkembangan siswa, apa permasalahan, siapa siswa yang bermasalah, semua kita diskusikan bersama. Kemudian inovatif, melakukan inovasi pembelajaran, memanfaatkan alam sekitar sebagai media pembelajaran, tidak perlu mewah-mewah, apa yang ada di sekitar sekolah itu bisa dimanfaatkan. Memanfaatkan video pembelajaran sebagai media pembelajaran, ini bisa didapat baik videonya kita unduh dulu offline maupun video-video yang ada di YouTube. Memanfaatkan berbagai aplikasi pembelajaran yang tersedia di Play Store, misalnya kalau matematika ada GeoGebra dan lain-lain. Kemudian yang kelima, nilai guru penggerak berpihak pada murid, yaitu memberikan kebebasan cara belajar pada siswa. Ada siswa yang mungkin senang belajar dengan visual, jadi kita biarkan, dengan mendengar auditori kita biarkan saja mereka. Kemudian memberi kebebasan teknik atau cara mengerjakan tugas, tidak harus selalu dengan cara Pak Guru, cara yang dicontohkan oleh Pak Guru, misalnya matematika. Jadi tidak harus dengan cara apa yang dicontohkan oleh guru. Siswa boleh menggunakan cara lain. Kemudian membiasakan meminta siswa bertanya pada saat pembelajaran. Jadi ini adalah berpihak pada murid untuk melatih siswa untuk bertanya. Memberikan soal yang berbeda tingkat kesulitannya tergantung dari kemampuan siswa. Ini juga kami pernah lakukan. Lalu yang ketiga, yang bisa dilakukan untuk menguatkan peran dan nilai guru penggerak, ada beberapa hal yang bisa dilakukan di sini. Ada 6. Yang pertama ada membentuk komunitas praktisi. Komunitas praktisi ini bisa dalam bentuk misalkan MGMP, itu bisa kita manfaatkan, atau kita membentuk komunitas baru atau grup di sekolah. Di sini kita akan mendiskusikan bagaimana praktik-praktik baik yang bisa kita lakukan terkait dengan visi guru penggerak. Kemudian mengaktifkan berbagai kegiatan di MGMP. Jadi saat ini kami juga sudah punya MGMP, lalu mungkin kegiatan-kegiatannya yang belum banyak, ya. Ini yang perlu diaktifkan kembali. Kemudian positive thinking pada orang yang menolak inovasi yang dilakukan. Jadi ketika kita melakukan sebuah inovasi, tentu ada saja orang lain yang tidak suka dengan kegiatan yang kita lakukan. Nah, kita positive thinking saja terhadap penolakan tersebut. Mungkin mereka belum paham dengan apa yang sudah kita lakukan. Kita ya harus terus berjalan. Kemudian istiqomah belajar dan berkolaborasi dengan guru. Ya, selalu terus belajar, berkolaborasi dengan guru lain. Menyusun pembelajaran yang berorientasi pada murid, ini yang penting juga.
selalu mengedepankan kepentingan murid. Kemudian yang terakhir adalah menjadi guru yang reflektif. Setiap selesai mengajar kita harus merefleksikan diri. Apa yang sudah kita pelajari, sudah kita ajarkan, di mana letak kekurangan, di mana letak kelebihan, itu yang harus selalu kita lakukan. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paparan dari kelompok 38.